Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najib Awulawali dengan NPM 10070221045 dari Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memberikan simulasi order to cash dan juga CRM. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tahapan order to cash dan juga CRM. Yang pertama adalah adanya leads, kemudian leads tersebut akan diubah menjadi suatu opportunity. Apabila opportunity telah ada, maka bagian sales akan memberikan quotation atau penawaran kepada customer. Setelah customer melakukan order, maka akan muncul yang namanya adalah sales order. Apabila sales order telah ada, maka harus terjadi delivery atau perusahaan harus mengirimkan barang kepada customer yang telah dipesan. Kemudian apabila barang telah sampai kepada customer, maka perusahaan harus memberikan invoice kepada customer atau tagihan kepada customer agar melakukan pembayaran. Kemudian apabila customer telah melakukan pembayaran, maka akan ada uang masuk ke perusahaan atau cash in. Setelah adanya cash in, maka status pembayaran atau status pemesanan menjadi paid atau sudah terbayarkan. Dalam simulasi kali ini akan ada skenario di mana skenario-nya adalah sebagai berikut. PT Laskar sedang dalam upaya meningkatkan penjualan perusahaan. Oleh karena itu, bagian marketing mencoba untuk mengidentifikasi calon customer yang sekiranya membutuhkan produk perusahaan. Setelah dilakukan beberapa strategi pemasaran, bagian marketing mendapatkan beberapa kontak dari perusahaan yang berpeluang menjadi calon customer. Bagian marketing perlu menyimpan produk tersebut ke dalam sistem sebagai leads dengan keterangan sebagai berikut. Untuk leads yang pertama, nama leadsnya adalah Office Equipment Project dengan nama perusahaan adalah PT Naja yang beralamat di Jalan Martanegara, Kota Bandung. Ini dengan kontak untuk perusahaannya ada dari Najib dengan email naja@office.com dan juga dengan nomor telepon 0812345678 dan juga untuk internal note-nya adalah tertarik dengan equipment perusahaan. Kemudian untuk leads yang kedua itu dinamakan dengan Hygiene Project dengan perusahaannya ada dari PT Sipo yang beralamat di Jalan Taman Sari, Kota Bandung. Dengan kontak perusahaan adalah Jahit dan juga untuk emailnya sipo@office.com dengan nomor telepon 0812987654. Dan juga untuk internal note-nya yaitu tertarik dengan tempat sampah untuk kantor. Kemudian bagian marketing akan melakukan follow up terhadap leads dengan menghubunginya beberapa kali sampai menemukan sales opportunities. Setelah itu, bagian marketing harus mengubah kedua leads tersebut menjadi opportunities. Leads harus diubah menjadi opportunities agar perusahaan dapat mengirim quotation kepada leads. Berikut adalah keterangan mengenai opportunities yang ada. Untuk leads yang pertama, expected revenue-nya itu di angka 15 juta. Kemudian untuk probability-nya sebesar 80% dengan expected closing-nya di tanggal 1 Desember dengan priority-nya adalah very high. Kemudian untuk leads yang kedua dengan expected revenue di angka 7 juta dengan besaran probabilitas itu di 75% dengan expected closing di tanggal 1 November dan juga priority-nya adalah high. Kemudian setelah dilakukan meeting untuk mempresentasikan proposal bisnis dengan kedua perusahaan tersebut, hanya opportunity di PT Naja yang akhirnya dimenangkan. Sementara itu, opportunity pada PT Sipo tidak berhasil dimenangkan. Hal ini dikarenakan jumlah stok yang dimiliki PT Laskar tidak mencukupi kebutuhan dari perusahaan tersebut. Setelah itu, bagian sales akan membuat quotation atau surat penawaran kepada PT Naja. Quotation tersebut berisikan data sebagai berikut. Untuk expiration date-nya di tanggal 24 Maret 2025, payment terms adalah immediate payment, dan juga untuk produknya individual workplace dengan kuantitasnya 15 dengan unit price-nya 1 juta per unitnya. Setelah quotation dikirim ke PT Naja, kemudian PT Naja akan merespon, dan apabila disetujui, maka bagian sales akan membuat sales order. Selanjutnya, setelah memeriksa ketersediaan stok barang, maka bagian warehouse PT Laskar akan mengirimkan atau deliver produk tersebut ke PT Naja. Beberapa hari kemudian, karena barang sudah diterima oleh PT Naja, maka bagian finance dan accounting PT Laskar akan mengirimkan tagihan atau customer invoice ke PT Naja dalam bentuk regular invoice. Sesuai dengan term of payment, Finance and Accounting PT Laskar akan menerima uang pembayaran atau cash in dari PT Naja dan mengkonfirmasinya. Kemudian simulasi kita telah selesai. Baik, sekarang saya akan mencoba untuk simulasi dari skenario yang telah dibuat tadi. Tapi sebelum masuk ke simulasi, kita harus mengaktifkan beberapa modul di Udo terlebih dahulu sebelum masuk ke simulasi. Di antaranya ada modul sales, modul invoicing, modul CRM, dan juga modul inventory. Apabila semua modul telah diaktifasi, langkah selanjutnya adalah kita harus membuat 4 account terpisah untuk setiap modulnya. Caranya seperti apa? Caranya seperti di menu, kemudian klik settings, kemudian user and companies, klik user. Di sini kita hanya tinggal membuat
empat user dengan fungsi yang berbeda-beda. Yaitu kita harus membuat untuk user akuntan, user sales, user CRM, dan juga user warehouse. Di sini untuk user akuntannya saya membuat dengan Desmod akuntan dan tinggal diisi untuk email address. Dan di sini juga ada beberapa akses yang diberikan kepada akun akuntannya. Kemudian kita juga harus membuat untuk akun sales. Di sini saya menggunakan Vanilla Sales. Dan juga kita juga harus membuat untuk akun CRM dan juga akun warehouse-nya. Nah, untuk akun ini jangan lupa juga untuk harus di change password atau harus diubah passwordnya. Di sini untuk passwordnya kita ubah saja menjadi A, kemudian klik change password, dan ini berlaku untuk keempat akun. Nah, baik untuk simulasi yang pertama, kita mulai dari akun CRM terlebih dahulu. Karena untuk tahapan dari order to cash dan juga CRM, kita harus membuat leads terlebih dahulu. Nah, untuk leads ini akan dibuat di akun CRM dengan modul CRM. Nah, perlu diketahui untuk akun-akun ini harus di login di beberapa browser yang berbeda. Di sini saya menggunakan 4 browser yang berbeda untuk login ke beberapa akun yang berbeda. Baik, kita mulai terlebih dahulu untuk akun CRM atau di sini saya sudah menggunakan akun Jani CRM. Teman-teman tinggal klik di menu, kemudian masuk ke modul CRM. Nah, di modul CRM ini teman-teman tinggal klik Leads. Nah, di sini sudah ada beberapa leads yang telah dibuat, tapi di sini kita akan membuat leads baru sesuai dengan skenario yang telah dibuat. Teman-teman hanya tinggal mengklik New. Kemudian di sini teman-teman bisa memilih untuk mengisi fields-nya sesuai dengan skenario yang telah dibuat. Di sini kita isi dengan off. Baik, di sini telah saya isi untuk fields di leads yang pertama, itu kita beri judul Office Equipment Project dengan company name-nya di PT Naja yang beralamat di Jalan Marta Negara, Kota Bandung. Ini diisi sesuai dengan skenario yang telah dibuat. Untuk kontak name juga sesuai dengan skenario yang telah dibuat, yaitu kontak name Najib dengan emailnya naja@office.com dengan fontnya 0812345678. Dan untuk internal notes-nya, ini juga diisi dengan sesuai skenario yang telah dibuat, yaitu untuk leads yang pertama adalah dengan tertarik dengan paket bundling peralatan kantor. Nah, kemudian kita bisa langsung save saja di sini. Nah, bisa kita lihat di logs-nya, ini jenis CRM telah membuat leads atau opportunity yang terbaru. Nah, kita juga dapat membuat leads yang kedua, klik new di sini, dan tinggal mengisi leads kedua sesuai dengan skenario yang telah dibuat, yaitu Hygiene Project. Di sini apabila telah diisi semua sesuai dengan skenario yang telah dibuat, klik save. Maka di sini juga akan muncul untuk logs-nya yang terbaru, yaitu jenis CRM membuat opportunity atau membuat leads baru. Kemudian, skenario-nya adalah di mana bagian sales itu menghubungi si customer-nya beberapa kali agar dapat menjadi opportunity. Dan di sini skenario-nya adalah untuk dua perusahaan tersebut telah menjadi opportunity. Maka untuk leads-nya kita juga harus convert menjadi opportunity. Kita bisa klik leads di sini dan kita akan menemukan dua leads yang telah kita buat tadi. Nah, kedua leads ini kita harus ubah menjadi opportunity. Caranya seperti apa? Kita harus klik untuk leads yang pertama terlebih dahulu. Nah, di sini bisa diklik untuk convert to opportunity karena asumsinya adalah perusahaan PT Naja telah menjadi customer untuk di PT Laskar. Nah, di sini tinggal klik create opportunity. Nah, di sini kita telah mengubah lead tersebut menjadi opportunity, maka PT Naja telah menjadi customer untuk PT Laskar. Nah, begitupun sama untuk yang hygiene project, kita juga harus ubah convert to opportunity. Nah, di sini untuk PT Sipo juga telah menjadi customer untuk PT Laskar. Nah, untuk customer-nya kita bisa lihat di sini sales kemudian customer. Di sini kita akan menemukan beberapa informasi yaitu tentang
leads yang telah menjadi customer tadi. Contohnya di sini ada PT Naja yang telah menjadi customer, kemudian nanti juga akan ada PT Sipo yang telah menjadi customer juga. Seperti itu. Nah, setelah menjadi customer, kita harus mengisi beberapa field terlebih dahulu. Teman-teman bisa langsung klik di sini sales, kemudian My Pipeline. Nah, di sini kita harus mengubah untuk beberapa informasi. Kita harus ubah terlebih dahulu untuk yang Office Equipment Project. Di sini untuk expected revenue dan juga probability-nya kita harus sesuaikan dengan skenario. Kita di sini 15 juta dengan probability-nya sebesar 80%. Kemudian untuk priority-nya kita ubah menjadi very high. Nah, di sini sudah berubah juga untuk logs-nya dari jenis CRM, expected revenue-nya dari 0 menjadi 15 juta. Kemudian kita juga harus ubah untuk hygiene project. Untuk hygiene project kita ubah expected revenue-nya menjadi 7 juta, probability-nya kita akan ubah sebesar 75%, dan juga untuk priority-nya kita ubah menjadi 2. Kemudian kita akan save, dan sini akan terlihat untuk jenis CRM, dia awalnya 0 menjadi 7 juta rupiah. Kemudian di skenario disebutkan bahwa PT Laskar itu akan melakukan meeting terlebih dahulu untuk mempresentasikan opportunity-nya kepada kedua perusahaan. Nah, ternyata untuk perusahaan-perusahaan itu yang menang atau yang memungkinkan untuk kita ambil itu adalah hanya di PT Naja saja. Sedangkan untuk yang PT Sipo atau di Hygiene Project itu tidak bisa kita ambil karena asumsinya adalah di perusahaan kita tidak memiliki stok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dari PT Sipo. Maka dari itu, kita ubah di sini di pipeline. Untuk Office Equipment Project kita klik dan juga kita mark as one. Nah, jadi di sini ini berarti bahwa kita telah memenangkan untuk Office Equipment Project. Jadi kita akan mengambil pesanan dari si PT Sipo. Sedangkan untuk yang dari Hygiene Project ini kalah. Jadi kita harus mark as loss. Jadi di sini berarti bahwa kita tidak dapat memenuhi permintaan dari PT Sipo. Di sini reasonnya kita isi saja menjadi not enough stock atau kita tidak memiliki stok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dari PT Sipo. Kemudian di sini mark as loss. Nah, di sini apabila telah di mark as loss, di pipeline tidak akan muncul lagi untuk si PT Sipo-nya, tapi hanya muncul untuk PT Naja saja untuk Office Equipment Project. Nah, bila setelah seperti ini, kita akan lanjut ke modul sales. Nah, untuk di akun sales ini, kita akan membuat sebuah quotation berdasarkan pesanan dari customer yang tadi. Di sini bisa langsung diklik New. Kemudian, untuk di fields ini, kita akan sesuaikan saja dengan skenario yang telah dibuat. Di sini, kita akan tulis pattern aja. Dan juga untuk expiration date-nya sesuai dengan skenario itu di 24 Maret 2025. Dan juga untuk payment terms-nya adalah immediate payment. Nah, untuk produknya juga kita harus isi, kita klik add product. Untuk produknya adalah individual workplace, dan juga untuk kuantitinya adalah 15, dengan unit price-nya itu adalah 1 juta rupiah. Nah, totalnya di sini akan menjadi 15 juta rupiah. Nah, setelah diisi, kita akan save. Apabila telah di-save, maka untuk quotation tersebut akan berubah nama menjadi S00028. Nah, setelah eh, dibuat quotation-nya, maka quotation ini akan kita kirimkan ke customer. Caranya adalah klik send by email. Nah, di sini sudah ada template-nya dan juga sudah ada dokumen PDF tentang quotation-nya. Di sini juga kita udah tujuannya dari jenis CRM ke PT Naja dengan emailnya naja@office.com. Kemudian kita hanya tinggal klik send untuk mengirimkan email quotation kepada customer. Nah, di sini telah
terkirim untuk email quotation kepada customer, dan untuk di sini apabila nanti dari customer sudah melakukan konfirmasi terhadap quotation-nya, maka di sini kita tinggal klik confirm. Nah, apabila telah kita confirm, maka untuk quotation ini akan menjadi sales order. Nah, apabila telah ada sales order, berdasarkan tahapan yang telah dijelaskan di awal, bahwa untuk barangnya itu kita harus segera kirimkan atau segera kita delivery. Makanya kita harus mengecek terlebih dahulu apakah di warehouse kita memiliki barangnya atau tidak. Maka dari itu kita akan lanjut ke akun Ricky Warehouse. Lalu di modul inventory ini atau di akun Ricky Warehouse, di sini kita akan memeriksa apakah stok yang kita punya di gudang itu dapat memenuhi permintaan dari customer atau tidak. Di sini teman-teman bisa tinggal klik menu, kemudian ke inventory, kemudian ke delivery orders. Di sini tinggal dicari untuk orders yang telah kita buat tadi, yaitu di SO28. Di sini bisa dicek bahwa produknya available di mana 15 dan juga kuantitas yang ada di gudangnya adalah 15. Kemudian tinggal klik validate. Kemudian di sini confirm. Nah, di sini telah terkonfirmasi bahwa eh, stok yang ada di gudang itu dapat memenuhi permintaan dari customer. Kemudian, kita akan kembali lagi ke sales. Kemudian kita akan kembali lagi ke sales. Nah, di sales ini, karena tadi dari warehouse sudah divalidasi bahwa stoknya ada dan sudah dilakukan pengiriman, maka di sales kita akan mengirimkan invoice kepada customer. Di sini klik create invoice, kemudian create draft. Nah, di sini sudah terdapat invoice yang bisa kita kirimkan kepada customer. Nah, kemudian apabila telah dibuat suatu invoice kepada customer, maka kita akan masuk ke modul accounting. Di sini kita sudah masuk ke modul accounting di mana saya menggunakan Desmos Akuntan. Di sini teman-teman tinggal klik di sini, kemudian kita ke accounting, kemudian kita di customer invoice. Di sini bisa dilihat untuk ada invoice yaitu dari PT Naja yang hari ini dan dalam bentuk draft. Kemudian diklik, dan juga di sini kita akan mengkonfirmasi bahwa invoice-nya telah dibayar oleh customer. Di sini kita akan mengirimkan untuk invoice-nya kepada customer. Nah, apabila sudah dikirim kepada customer, di sini di log note-nya juga sudah berubah, sudah dikirimkan kepada customer itu PT Naja. Nah, apabila PT Naja nanti telah melakukan suatu pembayaran dari akun ini, kita akan klik play, kemudian create payment. Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk invoice ini telah dibayarkan oleh customer dan juga di sini akan terintegrasi dengan modul sales, di mana apabila kita refresh di sini akan berubah menjadi statusnya paid. Jadi untuk pemesanan dari PT Naja ini telah dibayarkan oleh PT Naja. Yang sekian yang bisa saya paparkan untuk simulasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.